Mana yang lebih baik? Kuda atau peluncur? Ini pertanyaan udah lama banget ada. Tapi belum ada yang puas. Jadi, mari kita coba ngebahas. Kata Bobby Fischer, seharusnya nilai peluncur adalah 3,25. Pernyataan ini juga didukung oleh Kasparov. Namun Kasparov bilang nilai 3,15 lebih tepat. Akan tetapi, lama-kelamaan dia setuju dengan Fischer. Perlu diingat, nilai 3,25 di sini adalah nilai asli yang tidak dilihat dari posisi. Ada banyak alasan kenapa mereka bilang peluncur lebih baik ketimbang kuda, yaitu karena ketika mesin memainkan jutaan permainan, ada lebih banyak kasus di mana peluncur jauh-jauh lebih berguna ketimbang kuda. Jadi bisa dianggap peluncur jauh lebih berguna. Ya, peluncur jauh lebih berguna daripada kuda di lebih banyak kasus. Tapi bukan berarti lawan lo ajak tekar kuda dengan peluncur, lu langsung mau. Ingat, peluncur lebih berguna di banyak kasus, bukan di semua kasus. Walau lebih berguna di banyak kasus, peluncur punya kelemahan, yaitu menjadi tanda kutip pion besar ketika posisi tertutup. Lu bisa lihat, kalau posisinya gini, peluncur gak bisa serang apa-apa, dan malah cuma bisa menjaga pion. Selain itu, ada juga kasus di mana di fase endgame, tapi pion lawan berada di warna yang berbeda sama petak peluncur. Jika seperti ini, peluncur malah jadi bidak yang gak berguna-berguna amat. Tapi peluncur akan jadi menyeramkan ketika posisi terbuka. Di sini saya ambil contoh kasus pembukaan Dennis Gambit diterima. Saya punya dua peluncur yang sangat-sangat aktif dan menekan pion lemah di F7. Dalam posisi ini, jelas peluncur jauh-jauh lebih berharga daripada kuda. Sebaliknya, kuda jauh lebih baik ketika posisi tertutup karena bisa melompati bidak lainnya. Selain itu, di posisi endgame, kuda tidak menyerang cuma satu warna petak saja. Dan juga biasanya di tingkat beginner seperti saya, langkah kuda adalah langkah yang paling sulit ditebak. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Mana yang lebih baik, kuda atau peluncur? Jawabannya adalah tergantung kasusnya. Sama seperti pion yang awalnya cuma punya nilai 1, tapi di akhir pion bisa saja punya nilai 9. Ini artinya nilai bidak catur tidak tetap dan berubah-ubah. Dan ini disebut prinsip chess relative value, yaitu nilai bidak yang dapat berubah tergantung pada posisi dan strategi pemain catur itu sendiri. Dan kalau ditanya saya mendukung kuda atau peluncur, saya akan menjawab saya tidak mendukung keduanya. Karena setiap serangan yang saya lakukan pasti membutuhkan bantuan kuda ataupun peluncur. Ya, walaupun kuda lebih sering jadi umpan sih daripada peluncur. Tapi ya, menurut saya mereka berdua adalah bidak yang penting. Kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju dengan pendapat Bobby Fischer dan Garry Kasparov? Atau kalian punya pendapat sendiri? Ya, terserah kalian.